Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Bilingualiers, welcome back to MMB Podcast Talk and Chill. Nah, kayaknya harus berkenalan dulu gak sih? Ya benar. Siapa nih namanya cantiknya? Hai, kenalin aku Dinda. Dan aku Karisa. Kayaknya sesuai kayak aku aja gak sih? Ya biar gitu. Nah, untuk di podcast kali ini kita bakal bahas tentang pentingnya hard skill and soft skill. Nah, menurut Dinda sendiri, apa sih pentingnya skills itu di era milenial saat ini? Nah, kalau menurut aku nih ya, setiap orang, aku percaya banget ya kalau setiap orang itu pasti punya skill, baik itu soft skill maupun hard skill ya. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau banyak sekolah, banyak perusahaan juga, banyak perusahaan yang butuh para karyawannya buat memiliki soft skill dan hard skill itu. Di sekolah juga kita pasti di-skillin tempat untuk ngembangin soft skill kita, hard skill kita. Nah, dari itu di podcast kali ini kita akan ngajarin kalian, ngasih tahu kalian gimana sih cara buat ngasah diri untuk ngetahui apa sih skill yang ada dalam diri kita. Soalnya kan kebanyakan orang tuh nggak sadar ya kalau mereka tuh jago di sini ya, gitu. Nah, suara aku jadi Nggak apa-apa. musim sakit sih aku. Iya, jaga kesehatan ya. Nah, untuk Dinda sendiri nih, skills yang dimiliki Dinda itu apa sih? Pasti audience kepo. Nah, kalau skill sendiri ya, sebenarnya aku juga belum terlalu nganggep kalau aku tuh udah jago banget dalam skill aku. Tapi banyak orang, pengakuan dari orang-orang juga, kamu tuh bagus nih dalam ini. Jadi skill yang aku punya tuh gambar ya, menggambar gitu. Nah, kenapa aku bisa tahu kalau aku punya skill dalam gambar? Soalnya aku sering kan tuh kayak suka coret-coret di buku, gambar-gambar sesuatu atau gambar sesuatu yang menurut aku menarik ya. Terus banyak orang di sekitar aku tuh bilang gini, wah Din, gambaran kamu ternyata bagus ya, ternyata kamu tuh jago gambar ya. Nah, orang tuh kalau udah bilang jago kan, wah jago nih aku nih gitu kan. Terus akhirnya aku suka tuh, semenjak itu orang-orang banyak yang ngasih aku support, ngasih aku kata-kata kayak keren Din, terus kembangin. Nah, sampai sekarang pun aku masih dalam tahap belajar buat memperbaiki gambaran aku biar lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Kalau Karisa nih, apa? Pasti kamu kan punya ya. Aku ini aku notice something nih. Dia Apa tuh? Nih. Ini gambaran-gambaran aku ya yang aku sering gambar di kelas. Dan nih, fun fact ya, kayak pasti ya banyak, ini pendengar juga kalau yang suka gambar nih pasti ngerasa relate. Banyak orang yang suka gambar tuh, gambaran mereka lebih bagus kalau digambar di buku pelajaran. Tapi kalau di sketchbook itu tak makin kayak amburadul, bukan amburadul ya, lebih bagus, tapi bagusan lagi di buku pelajaran. Nah, kebetulan kertas aku ini tuh kertas buat kayak ngerangkum materi-materi dari guru kalau jelasin gitu. Nah, aku suka tulis tuh di situ. Nah, kebetulan gambaran ini itu aku gambar pas guru aku lagi jelasin. Terus akhirnya aku gambar-gambar iseng-iseng sambil dengerin juga loh ya. Jangan dikira aku nggak dengerin terus sukanya gambar. Jadi aku gambar-gambar sambil dengerin juga nih. Kalau mau lihat yang mana dulu nih? Kamu mau yang mana? Ada dua. Tuh. ini boleh nih. Ini. Nih. Tuh. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan tolong ya editornya ya, tolong dilihatin ya. Jadi ini harus dijelasin gitu gak? Ini gambaran apa gitu? Ya, aku harus terang-terang dulu gak sih ini? Boleh lihat gak? Boleh. Terserah. Cowok ya? Iya, betul. Dari siapa nih cowoknya nih? Ya, itu someone ya. Jadi aku tadi bilang ya, aku suka gambar sesuatu yang menarik. Ya udah, itu menurut aku menarik, terus ya udah aku gambar deh pas pelajaran itu. Oke. Terus yang ini? Kalau ini, jadi aku tuh gambar itu kadang dari imajinasiku sendiri, terus kadang-kadang juga aku lihat referensi di Pinterest. Banyak kan tuh kalau kita cari di Pinterest tuh sketsa cowok anime atau sketsa cewek apa gitu, terus gambar-gambar anime apa. Nah, aku tuh suka redraw di buku aku, di sketchbook, di buku, dimanapun itu. Nah, kebetulan ini aku gambarnya di HVS, nggak di buku pelajaran. Jadi waktu itu tuh, ini aku ceritain ya asal mulanya ada gambaran ini. Nah, itu tuh malam-malam nih, malam Senin. Jadi Minggu malam itu aku nggak bisa tidur. Padahal hari Senin itu sekolah, ya kan? Tapi kalau malam Minggu ngantukan banget. Tapi kalau Minggu kenapa? Kayak nggak bisa tidur. Nah, ini mungkin tips juga ya buat teman-teman yang insom.
Kalau aku nggak bisa tidur tuh biasanya suka coret-coret sesuatu sampai kayak ngantuk-ngantuk sendiri terus aku tidur. Nah terus ini aku coret-coret tuh di buku, lihat referensi dari Pinterest, akhirnya ketemulah. Dan gambaranku tuh bukan gambar yang kayak orang terus realistis gitu, enggak. Jadi kayak random draw aja. Jadi aku suka gambar mata doang, terus gambar tangan juga cuma tangan, terus badan itu badan aja nggak ada kepala nggak ada kakinya gitu loh. Bukan horor ya, tapi kayak lebih ke style. Nah ya gitu sih. Udah ya, udah jangan kepo-kepo lagi ya ini. Kan gantian deh kamu. Ya betul. Kamu coba apa skill yang kamu banggain deh sekarang ini? Skill yang aku banggain saat ini, I'm not sure, but kata teman-teman kayaknya public speakingku itu bagus kan. Ya aku juga ngaku ya, aku juga salah satu orang yang mengaku gitu loh. Malu sih. Nih cerita dong, spill pastinya mereka juga pengen tahu apa sih public speaking gimana sih gitu. Nah jadi guys, awal mula public speaking aku ini tuh dari aku kecil, benar-benar dari SD. Nah SD itu kita kan pas zamannya kelas 6 SD itu udah ada yang namanya presentasi kan. Nah dari presentasi itu SD itu guru aku tuh kayak benar-benar ngajarin kalau kamu mau ngomong di depan itu harus lengkap, mulai dari assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera, bahkan yang di depan kamu itu ya guru-guru itu benar-benar terucap semua, mulai dari gelar-gelarnya, gelar-gelarnya. Ya gelar itu penting loh kadang ya guys, dan nggak boleh sampai salah. Nah mulai dari situ nih, mulai dari SD ku ini berkembanglah ke SMP, masuk ke SMA. Nah akhirnya ya udah lancar-lancar sendiri. Jadi sebenarnya public speaking itu ya guys, jadi kehidupan kalian sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udah terasa lama-lama pede. Nah ya betul banget sih, public speaking juga pastinya banyak dibutuhin banyak orang ya. Kayak semua orang juga bisa sebenarnya public speaking tuh, cuma kadang malu kan. Nah nanti aku dijudge orang kayak gini. Iya gitu tuh, kadang jangan mikir-mikir yang gitu dulu ya guys. Kamu juga tadi kan cerita ya asal mula kamu kenapa bisa public speaking. Boleh kan aku share juga nih. Sih yang bilang aku. Jadi kenapa sih aku tuh bisa pilih gambar jadi skill yang aku passion. Dulu tuh aku suka kan lihat orang-orang gambar, kayak aku tuh tertarik kalau mereka gambar terus gambarnya bagus. Soalnya kayak kakak sepupu aku itu, jadi dia tuh jarak umurnya jauh sama aku, terus dia tuh kayak anak kuliahan gitu. Gambarnya tuh kalau lagi ngerjain tugas tuh bagus banget. Pernah tuh kan lagi kumpul keluarga, dia tuh bawa kertas sama pensil, akhirnya dia tuh gambar muka aku, dan itu tuh spontan pakai pensil yang cuma 2B, dan modalnya tuh cuma kertas pensil 2B jadi tulisan bagus, gambaran bagus kan. Terus aku kayak wah kok bisa ya kayak gini ya, aku mau dong gimana caranya biasa kayak gitu. Akhirnya aku belajar dari stasiun TV yang apa tuh, TV anak-anak itu yang sering kasih tutorial. Nah ya tuh salah satunya ada RTV tuh kan. Jadi kalau pulang sekolah tuh aku suka nonton itu, terus ngikutin tutorialnya dari gambar kepalanya, terus gambar badannya, kakinya, sama mewarnai. Dulu tuh lagi rame-ramenya mewarnai gradasi, tapi sampai sekarang juga sih. Jadi awal-awal aku bisa mewarnai itu gradasi, terus aku kan bangga banget ya. Aku setiap ada tugas waktu SD, waktu TK, itu aku suka pamer ke teman-teman nih, lihat nih gambaran aku bisa gradasi. Nah guru aku kayak wah Dinda bagus banget gambarannya, gimana kalau ikut lomba? Nah itu aku ikut lomba, banyak lomba, kayak lomba Hilo, dulu ada Hilo School di SD aku ikut lomba dan alhamdulillah menang juara 1. Terus kan bangga ya aku, bilang ke mama papa, terus kayak wah dek pinter kamu, nanti kembangin sendiri ya skill kamu gini. Terus akhirnya aku oke, sampai sekarang pun aku masih suka gambar-gambar gitu ya, sampai sekarang ini. Kayak mbak seneng gambar, aku tuh dulu juga pernah sempat gambar yang Doraemon tuh loh. Oh iya iya tuh, di akhirnya ada terang gambarnya. Nggak tuh sempat ngikutin, cuman kayaknya karena emang bukan skill aku di situ ya. Kayak semua orang tuh sebenarnya bisa gambar tapi belum tentu bagus ya. Jadi ya bisa lah, semua orang pokoknya bisa gambar pasti. Jadi skills itu sebenarnya tuh bisa kalau kita mulai dari bawah. Nah betul, prosesnya gitu. Kalau kita mau pasti bisa lah. Jadi jangan berkecil hati, jangan pesimis. Skills itu hampir sama kayak apa yang kalian sukai gitu loh guys. Kalau misalnya kalian emang suka ngomong kayak gini ya public speaking. Kalau misalnya kalian suka seni lukis ya skills kalian digambar. Iya gitu. Semua yang kalian suka itu termasuk skill loh. Kalian suka nge-game, ya skill kalian berarti di game. Esport itu kan juga dapat uang kan. Kamu suka juga gak sih kalau gak salah? Ya jago gak?
sebenarnya kalau dibandingin teman-temanku yang cowok atau yang lainnya masih di bawah rata-rata sih kayak. Tapi kan bukan berarti kamu tuh kayak stop di situ aja kan. Berarti nggak bisa, karena bisa diasah lagi. Ya betul. Kayak selain skill nih, skill kan pasti ya, orang-orang tuh, kalian tuh pasti punya banyak guys, cuma kalian tuh nggak sadar itu. Gak sadar dan malu. Nah, harusnya tuh kayak pedein aja lah, udahlah nggak apa-apa, nggak usah peduliin omongan-omongan orang tuh yang negatif-negatif. Pasti Karissa nih nggak cuma kamu skill tadi public speaking ya, pasti kan nggak cuma public speaking kan, ada yang lain kan pasti. Coba di spill apa sih selain skill kamu selain public speaking. Nah, sebenarnya ini yang paling aku bisa ya selain ya. speaking itu, aku jago banget make upin orang. Wih, keren banget. Coba cerita. Oke, jadi dulu tuh pas TK aku tuh sering diikutin ikut kayak lomba-lomba fashion show gitu loh. Nah, habis diikutin lomba fashion show otomatis kan didemplok-demplokin make up kan. Ya, apalagi anak kecil tuh suka gak sih kalau ada make up-an gitu. Nah, terus. Nah, akhirnya dari situ aku mulai tertarik tuh gimana cara make upin orang gitu kan. Nah, pas banget di rumah mama aku tuh lagi kerja. Nah, ya itu kesempatan. Ini misteriusnya mama aku di depan itu ada pouch isinya make upnya mama aku. Aku pakai tuh masih kecil banget ini, diem ya, biar gak dimarahin. Pakai seret. Hasil itu kan masih moncong kayak badut. Tapi kan menurut anak kecil tuh itu tuh bagus banget kan, apalagi kalau udah pakai lipstick gitu ya. Akhirnya aku tuh buka tuh YouTube, terus ketemu di beranda ada tutorial make up. Aku buka, oh ternyata kayak gini. Nah, mulai dari situ, dari kecil situ terus aku asah sampai sekarang bisa gitu. Dan akhirnya kayak passion aku selain di public speaking bisa make upin orang. Kalau di SMA ini nih, coba sih ceritain skill make up kamu tuh dikembangin pas kapan? Nah ini cerita kedua nih. Ya. Jadi di sekolah kita kan ada yang namanya Gema. Ya Gema. Nah, terus di banyak Gema tuh kayak ada event-event sederhana tuh kayak Isra Miraj atau yang lain-lainnya. Nah, pas event Isra Miraj ini kita kan karena ini event kecil, akhirnya kita itu kan nggak bayar MUA ya pas padus. Jadi aku tuh ikut padus guys. Iya. Mbak padus. Kamu juga Mbak sama. Nah ya nanti itu kita ceritain nih. Itu masih secret. Nah, akhirnya kita ngambil MUA, kita make up sendiri nih. Nah, aku make upin temanku. Nah, terus kata temanku, oh kan ternyata kamu jago make up ya, make upnya bagus. Dari situ kan hatiku kan berbunga-bunga salting. Wah, ini aku jago beneran gak sih gitu kan. Akhirnya dari situ kayak emang kata teman-temanku emang make upku bagus. Dan dari situ aku mulai pede. Kalau misalnya ya aku emang jago make up, jadi pedein aja guys sebenarnya. Kalaupun kurang, pastinya kan kalau kita udah pede tuh pasti ingin ngembangin lagi. Aku harus lebih pede lagi, lebih bagus lagi gitu kan. Ngomong-ngomong tadi tentang Gema ya, sama tadi kamu nyeletuk saman gitu kan. Udah bisa nebak lah skill kedua aku apa. Coba apa yo? Nah ya betul. Jadi selain gambar tuh dari kecil aku juga suka nari-nari. Jadi ini ya mungkin aku hiperaktif atau gimana ya. Jadi aku tuh kalau ada lagu dikit aku suka nari-nari, suka joget-joget gitu. Nah mama aku nih bukannya yang kayak merasa keganggu, malah wah adik ini kayaknya pinter dari hari kayak gini, kamu mau nggak ikut les tari di sini gitu ya. Iya kan, alhamdulillah kan. Terus itu aku udah seneng banget kan, wah les nari nih pasti keren. Soalnya kan dulu di TV tuh kalau orang ngedance itu tuh kelihatan keren banget. Terus aku juga mau deh kayak gitu. Akhirnya aku kembangin dari tari tradisional, dance modern dance gitu. Apalagi sekarang tuh banyak artis Korea yang Blackpink, terus BTS gitu kan dance-nya bagus ya. Aku coba lah gitu. Dan alhamdulillah lagi di MAB ini ada saman. Dan aku tuh nggak pernah coba. Aku sering tari tradisional, cuma saman ini belum pernah. Ya udah akhirnya ada tuh tawar-tawaran kayak, ayo ikut saman seru gini-gini. Akhirnya aku ikut, terus kepilih ke Gema. Terus kayak wah, berarti kan bagus ya. Ya udah akhirnya aku kayak ya berarti kayaknya passion kedua aku selain gambar ini aku suka nari juga gitu ya. Terus kamu kan jago tuh make up, boleh lah bantu saman nanti kalau ada event kecil make upin. Nanti kan bisa aja tuh kalau misal udah besar tuh ya kan, kamu nanti jadi MUA, terus nanti aku fokus ke tari-tari, bisa undang. Kadang kalau kita punya skill kayak gitu, kita sempat mikir nggak sih kalau misalnya aku kan cita-citaku jadi dokter nih. Aku nggak usah bilang nggak jadi dokter, kayaknya jadi MUA boleh lah. Sekarang kan MUA banyak dicari gitu ya. Jadi skills itu kayak tempat perwujudan keduamu gitu guys gitu. Ngomong-ngomong nih kan,
skill. Banyak kan orang punya skill tapi mereka tuh kurang malu ya. Kalau menurut kamu gimana sih cara biar nggak malu, biar bisa nge-expose skill yang kita punya itu gimana? Nah, kalau ini dari public speaking ya guys. Sebenarnya public speaking itu diasah dari kehidupan kalian sehari-hari. Kan kita sehari-hari ngobrol. Iya betul. Nah, kalau misalnya di sekolah kan sekarang kan lagi itu ya kurikulum merdeka. Itu kan banyak presentasi nih. Nah, kalau misalnya kalian di posisi presentasi yang sendirian, itu kalian coba asah skill public speaking kalian. Nah, kalau misalnya kalian malu atau merasa nanti kalau aku salah ucap gimana, wajar, itu tuh gak apa-apa. Nah, tipsnya dari aku dulu, itu tipsnya dari aku kayak nih, misalnya kamu ya lagi presentasi nih. Ya, ini guru penguji ya. Kamu yang presentasi nih. Oke. Kamu yang presentasi. Aku tuh dengerin kamu presentasi kan. Ya. Itu feelingnya sama kayak teman-teman kalian dengerin aku lagi presentasi. Jadi di situ dibalik kayaknya. Dibalik posisinya. Jadi orang-orang tuh nggak sejahat itu buat berhentiin kalian. Bener. Jadi public speaking itu diasah dari kegiatan sehari-hari kalian. Nah, terus yang kedua mungkin kalian punya role model. Role modelnya artis. Pasti artis sekarang tuh di depan banyak wartawan, media yang udah ngomong di depan kamera, karena itu juga bisa jadiin pelajaran buat public speaking kalian. Betul. Soalnya artis ini kan, mereka tuh harus menjaga omongan gitu ya, biar nggak salah gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau kalian masih newbie, belibet itu ya wajar. Ya wajar, kayak semua orang, dari orang yang bagus, pinter banget ngomong juga dulu kecilnya nggak bisa ngomong kan. Dari nol. Emang mungkin emang banyak kan orang itu, kita kan nggak bisa nebak gimana pribadi seseorang ya. Kalau emang pun ada orang yang kayak ngejudge, gak bisa ngomong aja, kenapa? Itu jangan dijadiin suatu halangan buat kalian ngembangin. Hal yang negatif gitu. Iya, anggap aja kayak, wah berarti aku kurangnya di sini. Berarti aku harus bisa ngembangin lagi gitu. Jangan kayak sekali dihujat terus kan langsung ciut, terus gak mau ngomong lagi gitu. Jangan ya guys. Terus kalau menurut aku sendiri ya, gimana ngembanginnya? Pertama juga sebenarnya semua itu dari diri kita sendiri. Terus kalau aku sendiri kan ada kayak orang-orang di sekitar aku tuh kayak bantu, kayak kamu di sini ya, kamu bagus kok, gini-gini. Nah, sebenarnya ya guys, dari sebelum itu tuh ada beberapa kayak guru tuh sempat bilang kayak, gambaran kamu jelek gini, siapa yang bilang bagus? Itu kan sempat ya aku ngerasa down, kayak wah aku tuh sempat gak gambar sampai 5 bulanan tuh ada. Karena dibilang jelek, itu kan langsung, orang biasanya tuh dibilang bagus tuh kok tiba-tiba jelek. Terus kan, apa aku makin gak jago gambar? Tapi salah di situ. Harusnya dengan guru aku bilang kayak gitu, aku harus ngembangin diri aku lebih baik lagi. Harus kayak belajar dari kesalahan. Benar. Jadi kayak omongan orang lain tuh dijadiin kekurangan kita dijadiin acuan. Ya gitu. Buat ngasah skill juga sebenarnya nggak harus kita itu les ya, nggak. Jadi ke gambar sendiri pun aku nggak, kehidupan diimplementasiin aja, dibikin santai. Kalau kalian kan, kalau sesuatu yang diniatin itu kan pasti hasilnya bakal bagus. Ya betul banget. Jadi buat temen-temen kalau ngerasa habis nonton ini nih kayak, apa ya kira-kira skill aku, cobain aja semuanya. Kayak gambar dicoba, nyanyi nih jagonya nih, paduan suara bisa masuk di paduan suara. Terus apalagi nari, banyak loh skill-skill. Kalau game itu juga tadi ya, masak, terus apalagi main bola, sport gitu kan. Pokoknya guys, skill itu dimulai dari hobi kalian sendiri. Hobi kalian tuh bisa jadi skill sekalian. Diasah aja, jangan tinggal difokusin. Kalian kalau bener-bener jago di sini, oke, aku mau fokus di sini. Kedepannya aku nanti bakal gini. Insya Allah nanti bisa kecapean ya, berkembang gitu. Nah, I think kayaknya tentang skill sini ada yang perlu ditambahin nggak sih? Karena kita udah nemenin kalian lama banget nih. Iya. Dinda apa nih yang mau ditambahin? Apa ya? Intinya ya, kalau menurut aku kalian tuh skill kan emang penting ya di era milenial ini. Kalian mungkin pelan-pelan coba untuk mengenal diri sendiri dulu, kayak apa ya kira-kira. Kalau buat kalian yang merasa aku nggak bisa apa-apa, jangan mikir kayak gitu. Semua orang itu pasti punya kelebihan mereka. Jangan selalu mikir aku nggak bisa apa-apa, nggak ada kayak gitu tuh. Jadi coba mengenal diri sendiri, aku sukanya apa. Kalau misalnya suka nonton orang-orang yang jago masak, aku coba masak deh, atau gimana gitu. Coba selalu asah, jangan stuck di gitu lah. Mungkin itu aja. Kalau Kadisa boleh mungkin nambahin. Aku ya, tadi aku mau sempat nambahin, cuman aku lupa nih. Pokoknya ya guys, gini,
skills itu benar-benar penting buat, karena pada dasarnya semua manusia itu pasti punya keunggulan. Betul. Setiap anak, setiap siswa, siswi, semuanya itu pasti dia punya keunggulan. Jadi jangan pernah nyamain orang itu. Sebenarnya orang tuh tentang skill-skillsnya, karena kita punya skill yang terpendam sendiri-sendiri gitu. Nah, terus biar pede ya itu tadi kalian diasah terus. Sebenarnya dampak negatif itu mungkin dari judge-judgean orang yang jahat banget. Tapi jangan bikin berkecil hati gitu. Jadi itu semangat Tunjukin aja semangat, bener. tetap Jadi, semangat full. buat kalian semua nih para bilingual setia, jangan pernah malu buat tunjukin skill kalian, karena pasti teman-teman terdekat kalian tuh pasti Dukung, sudah pasti itu kayak gak apa-apa, jangan dengerin gitu. bener. Jadi ya gitu aja sih kayaknya, nggak ada tambahan lagi tentang skill. Pokoknya important, skill itu sangat-sangat important, penting banget. So kayaknya udah selesai nggak sih ini ya? Nanti kita penutupan dulu. Oke, sekian untuk bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon banget kalau kita ada salah kata, belibet gitu. Karena wajar. Salam dulu nggak sih? Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.